Sebelumnya saya ucapin makasih. Belum. Oke. Sebelumnya saya ucapin makasih ya udah kasih kesempatan buat ngisi BPKG secara live. Kebetulan emang ada beberapa request juga dari teman-teman. Cuman hari ini yang saya coba bahas masalah landscape fotografi. Ya. Mungkin beberapa kawan-kawan di sini atau beberapa member di Geo Nusantara pun banyak yang fotografer landscape. Cuman untuk hari ini saya nggak ngebahas masalah apa itu foto landscape, jenisnya apa aja sih yang ada di foto landscape. Saya nggak ngebahas masalah itu karena landscape itu sebenarnya luas ya, karena tanah pun luas gitu ya. Sesuai namanya landscape. Kalau saya bahas landscape, kriteria foto landscape seperti apa itu nggak akan ada habis. Tapi hari ini saya akan ngebahas masalah teknis dan teknik apa aja yang harus kita hitung saat kita mengambil atau meng-capture foto landscape. Yang pertama, yang kita tahu kan kalau foto landscape itu foreground sampai background harus kelihatan semua, tidak ada blur ya. Itu yang pertama. Nah, banyak orang dulu awal foto landscape mereka berpikir untuk mendapatkan speed serendah mungkin ya. Tujuannya supaya dapat slow speed ya, exposure direndahkan slow speed dengan tujuannya menggunakan aperture yang nilainya besar, bisa jadi f22. Cuman sekarang saya perhatiin orang udah mulai bisa melimit, paling besar biasanya di f16. Ada yang melakukan itu nggak sih? Melimit. Sekarang kalau saya tanya kenapa, alasannya apa? Kalau saya sih bang, karena kebenaran kamera itu ada kotorannya. Jadi di F22 itu muncul bintik-bintik hitam. Jadi di F16 itu enggak. Oke. Lagi yang lain? Sebenarnya kalau masalah itu jatuhnya bukan ke teknis ya, tapi ke masalah kameranya yang bermasalah itu, bukan teknisnya yang bermasalah. Nah itulah itu. Hari ini saya akan ngebahas masalah itu. Kenapa kita harus menggunakan nilai F sekian sampai sekian untuk landscape? Dan kenapa harus ada F8 sampai F16? Dan apakah menggunakan F di bawah F8 itu dilarang di landscape? Sebenarnya itu semua enggak. Karena saat kita foto landscape itu yang kita harus hitung pertama yang namanya nilai hyperfocal. Ini gimana gesernya? Hyperfocal distance. Kalau kita baca di sini, jarak terdekat di mana lensa dapat difokuskan sambil menjaga benda-benda yang tak terhingga atau infinity, tetap fokus dan tajam. Ya. Sebenarnya gini, dengan kita menghitung nilai aperture yang tepat, kita nggak butuh F yang harus F8 atau F16 untuk mendapatkan sharp dari depan sampai belakang. Bahkan kita pakai F2,8 pun bisa, dengan catatan berapa lebar lensa kita. Itu yang harus kita hitung. Jadi intinya nilai hyperfocal ini untuk membuat, jadi yang paling intinya lagi kita bicara masalah quality, kualitas ketajaman gambar. Sekarang kalau pakai F22 oke, semuanya emang in focus, cuman bukan tajam semua, in focus semua. Tapi kalau kita ngitung dengan hyperfocal yang tepat, itu baru tajam semua. Ya, beda loh. Tajam semua dengan fokus semua itu beda. Kalau kita tajam semua itu bisa menciptakan dimensi, seperti layering. Dove kita tetap kejaga, ya. Karena realnya mata kita pun kita nggak bisa sebenarnya ngefokusin semua sampai ke belakang. Saat kita taruh jari kita di sini, kita bisa ngefokus ke belakang. Realnya seperti itu kan. Saat kita taruh jari kita jauh ke belakang pun sama tetap. Jadi bagaimana mungkin kita menyajikan foto yang seolah mata kita lihat. Ya itulah, makanya ada rumus hyperfocal distance. Nah, itu jarak fokus yang memberikan kedalaman maksimum lapangan, jarak yang paling diinginkan untuk mengatur fokus fix kamera. Jadi saat kita menghitung hyperfocal, kita harus lihat kita naruh fokusnya di mana. Kita ada poin di gambar itu bukan berarti poin itu sebagai fokus poin. Poin itu ya poin, fokus poin dicari lagi.
Jangan sampai kita ngelihat batu atau ada kamera di sini, aku anggap nih point, dan ini aku anggap fokus point. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Tapi kita harus lihat dulu posisi point itu sebagai mid ground atau foreground, atau bisa jadi sebagai background. Ya. Nah itu dimensi itu yang mesti kita lihat. Nah, jarak hyperfokal itu sebenarnya tergantung pada tingkat ketajaman yang dianggap terima. Nah, jadi saat kita naruh titik fokus, anggaplah di kamera ini. Nah, nanti dari jarak sekian meter ke belakang titik fokus dan sekian meter ke depan titik fokus, itu yang namanya nilai hyperfokal. Dan titik itu yang paling tajam, yang akan dimensinya paling keluar, paling nongol. Dan di luar itu in focus. Di belakang itu in focus. Nah, kita menciptakan suatu dimensi, bukan blur. Ya, beda dengan foto model. Foto model dimensi emang ada, cuma belakangnya blur, makanya dimensinya gampang banget. Kalau di landscape, masalah dimensinya nggak seperti itu. Nah, titik hyperfokal tadi yang menentukan itu adalah nilai ini. Ada yang pernah tahu circle of confusion? Ya, pakai kamera udah lama kan? Setiap kamera itu ada nilai namanya circle of confusion. Ini yang menentukan kadar sumbu kedalaman dove kamera kita. Jadi kriteria ini yang diterima di meter ukuran spot terbesar, bahwa titik yang kecil diperbolehkan untuk menyebar pada media pencitraan. Bingung kan bahasanya? Bingung nggak? Iya. Nah, karena lensa itu ngeflip. Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat di viewfinder normal kan? Kalau nggak ada mirror, itu kan kebalik gambar itu sebenarnya. Ya, di situ ada flippingnya, ngebalik. Nah, saat titik yang paling kecil itu berarti titik fokus. Itu tujuan kita, tujuan kamera itu fokus ke sana. Nah, sekelilingnya itu, ya kalau misalnya kita bicaranya di foto yang bicara ada bokeh-bokeh, ya, kita fokus ke muka orang pakai lensa 50 mili, belakangnya pasti blur. Nah, berarti titik kecilnya itu ya di orang itu, karena kamera akan memfokus ke situ si lensanya. Nah, nilai belakang blurnya itulah nilai circle of confusion. Dan yang menentukan bagaimana bentuk blurnya itu, nah itu nilai circle of confusion itu, COC-nya sendiri. Makanya kalau kita foto modeling, kita sering pakai kamera jadul, lensa jadul. Kadang ada yang bokehnya sampai melintir-melintir kan, sampai muter-muter gitu. Nah, kadang lensa itu nggak tentu begitu dipakai dengan kamera yang A atau yang B, karena si kamera itu punya nilainya beda-beda. Contoh, aku punya lensa 105 untuk portrait, foto orang di kamera full frame, bokehnya melintir. Tapi aku pakai kamera yang pro picture, bokehnya normal. Beda dengan waktu di kamera full frame. Nah, karena nilai COC-nya beda. Cuma kalau zaman sekarang kan orang udah berpikir, mungkin udah nggak mikirin masalah ini. Udah nggak perlu di situ, yang penting hasil bokehnya seperti ini udah. Bagaimana itu bisa terjadi, mereka nggak ya nggak usah berpikir lah, yang penting gue dijadi fotonya gitu. Nah, sebenarnya basically-nya dari sini. Nah, di sini ada jarak hyperfokal kan, yang tengah, yang belakang achievably sharp-nya sampai ke infinity. Unsharp-nya berarti setengah feet itu sampai ke depan, dia udah nggak akan tajam, limitnya dari situ. Berarti hyperfokalnya di tengah-tengah sini. Nah, berarti setengah feet dari depan kita sampai ke infinity itu udah pasti tajam. Nah, itulah kita mencari nilai F-nya supaya bisa infinity sampai dari depan sampai infinity itu tajam semua. F-nya F berapa yang harus kita gunakan? Nah, contoh foto ini, aku cuma foto pakai F6,3 kok, ya, tapi semuanya tajam dari depan sampai belakang, ya, karena hyperfokal. Aku ngitung hyperfokal pas saat moto ini, nggak pernah kepatok harus pakai F8, harus pakai F16. Ini tadi circle coefficient-nya udah aku jelasin duluan tadi ya. Sebenarnya itu untuk media konversasinya. Nah, ini ilustrasinya kayak gini. Kita anggap foto makro, objeknya kecil, jaraknya dekat, gambar yang A. Kenapa bokehnya bisa hancur?
Karena kalau ngeliat grafik di belakang lensanya itu udah kebalik masuk ke sensornya, makanya berantakan bukannya, udah benar-benar hancur, udah nggak kelihatan lah backgroundnya itu apa. Nah, yang kedua, objeknya lebih besar, anggaplah model B gitu ya. Nah, ukuran yang tepat, seukuran badan kita, ukuran mata kita, senilai penglihatan kita besarnya, diterima ke sensor pas juga jaraknya ya. Makanya bokehnya masih bisa kita lihat, entah itu bulat-bulat, entah itu ada pohon, entah itu ada apa. Nah yang terakhir itu C itu yang sifatnya lebih besar atau bisa dikategorikan yang lebih luas kayak landscape atau apapun ya. Nah, saat dia balik ke flip ke sensor, nggak pure seutuhnya. Nah, circle of confusion itu yang bulatnya itu, limitnya di situ. Jarak, jadi setiap kamera itu udah menentukan nilai ini, seberapa lebar ini. Ya, full frame itu sekian, perfection mungkin sekian. Nah, kalau lensa kita pakai menggunakan lensa yang jadul, kita foto, ini udah nggak akurat pasti. Makanya berantakan bokehnya. Bisa jadi melintir, bisa jadi kayak ke zoom. Karena apa? Lensa itu ada profile. Lens profile, pernah dengar kan? Ya, saat kita attach ke body, otomatis body kita bisa baca lensanya bla 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 bla. Nah, kalau lensa manual pasang ke body, karena nggak ada kontak elektronikalnya kan, F-nya aja udah pasti straight 00. Udah, ini udah pasti berantakan circle confusion. Nah, itulah yang terjadi kalau misalnya kita bicara soal hyperfocal. Ini rumusnya. Belajar lagi kita. Ya, fisika. Jadi H itu sama dengan jarak hyperfocal. Ya rumusnya itu berarti jarak hyperfocal itu sama dengan F kuadrat dibagi N dikali C ditambah F. F itu panjang fokal, maksudnya focal lens, lensa ukuran kita lensa berapa. N itu berarti aperture yang kita pakai, F berapa. C nya berarti circle of confusion. Berarti kita harus tahu kamera kita nilai COC nya berapa. Sekarang cara kita tahunya gimana? Baca manual bu, makanya kau beli. Hilang belum? Hilang. Ganti-ganti. Buat donasi. Gitu. Ini contoh. Aku menggunakan kamera lensa kit. Ya, karena umumnya pasti kan untuk pemula pakai kit. H itu kenapa nilainya bisa jadi 2048, 2043 mm atau 2 meter ya jatuhnya. Itu didapat dari hasil 18 itu berarti focal lens lensa 18 mm kuadrat, berarti 18 kali 18 dibagi nilai aperture misalnya kita pakai 8. Nah in case ini aku pakai nilai COC 0,020 untuk kamera seri yang Nikon D300, atau kalau bisa kita pakai Canon 7D atau Canon berapa atau pakai Fuji atau apa, nilai COC nya pasti beda. Lalu ditambah focal lensa kita 18 hasilnya. Berarti kita kalau mau makan mesti hitung-hitung dulu dong mas, lama momennya hilang ya. Nggak perlu, teknologi udah canggih, tinggal download aplikasinya kalau ada di handphone. Kalau Android itu ada namanya Photo Tools, kalau iPhone ada namanya Dot Calculator. Ini aku ada contoh Dot Calculator, sekarang aku jelasin cara pakainya. Aku cari di sini. Oke, pertama ini dulu deh. Cara kita nyari nilai circle of confusion, kalau kita nggak tahu, kita bisa cari di list di website juga ada. Ini contoh-contoh. Kalau dibacain atau dijabarin listnya banyak banget, karena lens kamera itu kan udah ada ribuan kamera ya. Ini dari atas sampai bawah list di semua kamera. Dari Nikon, Fuji, Canon, sampai
pakai kamera Canon yang pocket pun power shoot segala macam ada, semuanya punya nilai COC. Sama ini misalnya kayak Canon 7 dia nilai COC 0,019. Overall sisanya hampir sama. Nah seri full frame dia 0,030 dan seterusnya. Ya sekarang cara kita begini kan kita nggak mungkin pas saat kita moto kita harus browsing dulu segala macam. Ya sebenarnya nggak usah. Kita tinggal download aplikasi ya. Di sini aku ada visual aplikasi yang simple. Nah, biasanya aplikasi seperti ini dia udah menyimpan metadatanya kamera. Jadi kita tinggal masukin kamera yang kita pakai, kameranya apa. Jadi kita nggak usah ngitung lagi COC kita tuh nilainya berapa sih. Anggaplah kita pakai Canon yang 7D. Nah, sekarang cara ngitung hyperfokalnya gimana? Ya. Cara ngitungnya itu kita harus tahu dulu naruh titik fokusnya di mana. Makanya aku bilang point itu bukan sebagai fokus point. Point itu ya point of interest, ya kan? Sesuatu yang menarik dari frame kita. Bukan berarti itu menjadi fokus point. Kalau di depan kita ada foreground atau apa, ya itu bisa jadi fokus point. Yang penting kita tahu limit lensa kita. Ya. Kayak lensa-lensa, anggaplah lensa 16 mili di full frame. Limit paling jauhnya dia tuh cuma setengah meter, 0,5 meter. Ya. Lebih dari 0,5 meter ke sana dia akan menganggap itu infinity di fokusnya, di ring fokusnya. Berarti supaya kita bisa ngasih dimensi atau menciptakan suatu dimensi, kita cari fokus point yang paling jauh jaraknya 0,5. Kalau kita pakai lensa 16 mili misalnya. Di sini misalnya kalau Canon lensa wide itu 10 ya, 10. Misalnya kita pakai di FLS 10 mili. Subject distance berarti titik fokus kita. Titik fokus kita berapa meter dari kamera? Aku ganti meter. Misalnya kita udah taruh, ternyata nggak ada foreground yang nilainya di bawah 1 meter. Ternyata adanya cuma di 2 meter, ya nggak masalah sih sebenarnya. Walaupun dia larinya ke infinity, tapi itu dia akan menjadi dimensi kalau kita udah mendapatkan nilai hyperfokalnya. Anggap misalnya jarak fokusnya di 2 meter. Oke, sekarang lihat di tabel sebelah kanan. Nah, ini yang menentukan posisi kamera sekarang. Posisi kamera kita, angle yang uphill atau downhill, itu juga mempengaruhi. Misalnya kita kamera posisi foto agak ke bawah gini, agak nunduk. Itu namanya bagian bawah ini near limit. Yang masuk ke frame paling dekat ke kamera. Misalnya kayak ini, aku ke bawah. Ini paling dekat tadi sini di jari aku, yang masuk di kamera. Ini ya. Itu near limit disebut. 0,28 meter near limit. Nah, far limit itu berarti nilai di belakang titik fokus. Di belakang yang kita fokusin itu far limitnya. Nah, kita mencari nilai itu berdasarkan near limit, karena angle kamera kita itu menentukan. Kenapa menentukan? Karena kita pengen gambar dari depan ini sampai ke belakang semuanya kan tajam. Berarti kita harus tahu near limit kita dengan angle begini berapa meter dari kamera. Ya kan bisa diprediksi lah. Rata-rata pun paling setengah meter. Setengah meter berarti 0,5. Nah, kita tinggal cari yang near limitnya bisa masuk 0,5, berarti kita pakai f berapa. Kita coba dari f, misalnya f56. Ya, f56 aja itu bisa 0,6. Kita bisa naikin lagi f7.1. Oke. Enggak, f6,7 malah. Nah, dengan near limit 0,6
0,5 meter atau setengah meter dari kamera, kita pakai f6,7 pun udah tajam. Nggak harus pakai f16. Kenapa? Misalnya kita salah ngitung gambar nggak tajam, jadi halus, jadi soft, itu ada distract dari lens, diffraction. Itu yang terjadi. Kadar cahaya juga mempengaruhi. Nah, makanya hyperfocal itu penting convenience. Dan kenapa tadi foto aku yang tadi aku kasih contoh itu f-nya f6,3, ya, nilainya ini. Ya, nah, kalau aplikasi lebih cepat, kita sering pakai, lama-lama di luar kepala. Tinggal nunjukin arah kamera kemana, fokusnya berapa meter udah pasti tahu sendiri. Ini f sekian, f sekian, f sekian. Masalahnya hanya jam terbang aja. Itu dengan nilai kamera Canon 7D. Sekarang kalau misalnya aku ganti Canon 7D, kamera lain, itu nilainya pasti akan beda gitu, karena nilai COC-nya pun beda. Ya, jadi mau gimana juga kita harus tahu, benar-benar paham kamera kita itu apa aja. Maksudnya spek kamera kita itu apa aja. Jangan cuma tahu, oh kamera gue bisa selfie loh, kamera gue bisa begini loh, kamera gue bisa HDR loh. Nah, itu mah nggak penting sebenarnya. Nah, setelah kita ngitung hyperfocal tadi, kita udah dapat nilai f. Baru kita bicara foto kita efeknya mau dibuat seperti apa. Kita mau main slow speed kah, atau kita mau tetap seperti itu kah? Cuma kan orang landscape pasti pengennya dibikin slow speed. Nah, dari nilai f yang tadi, kita anggap tadi kita dapat di f6,7. Saat kita pakai f6,7, speed kita dapatnya di 125 misalnya. Itu hal yang nggak mungkin pakai slow speed kan? Nah, dari situlah kenapa ND filter itu banyak ukurannya. Kenapa diciptakan ada ND2, ND4, ND8, ND sekian sampai ND1000. Walaupun orang paling pakai cuma ND64 sama ND1000. Ya, jadi lebih ke teknis karena tercipta dari nilai hyperfocal ini. Saat kita pakai 6.7, nilai speed kita 125, kita pengen masuk ke 10 detik. Kita harus ngitung berapa stok kita turunin, ya kan? Nah, kalau dari 125 masuk ke 10 detik berarti berapa stok? Ya. Ya, untuk ngitung itu pun sama, udah ada aplikasi segala macam di handphone. Ya. Ya, aku hitung di sini. 125 untuk masuk ke 10 detik. Itu ND1000. Ya. Ya, minimal harus pakai ND1000. 8 detik. Atau ND 3.3 di atas ND1000. 2000 berarti. Enggak 2000 juga sih. 3,3. Nah, itu ND1000 tambah ND. Ya, atau enggak bisa di stack. Bisa di ND1000 ditambah ND09 atau ND06 untuk mendapatkan nilai 10 detik. Cuma kan biasa kita kompensasi lah 10 detik, ya lebih dikit nggak apa-apa, ya kan? Cuman intinya untuk mencapai target ke situ, ya kita harus menggunakan filter ND itu. Jadi nggak kebayang kan kenapa filter ND butuh? Kenapa orang atau kenapa produsen filter menciptakan ND itu sekian banyak ukuran? Buat apa sih itu? Nah, sebenarnya karena nilai yang tadi. Kalau kita udah punya nilai itu, ya kenapa filter aku juga banyak gitu ya? Ya karena aku nerapin ini. Saat gue foto begini, berarti aku butuh speed segini. Ya berarti ND-nya ND segini. Bukan yang mau gaya, enggak. Tapi emang semuanya kepake. Gitu. Ya jadi itu lebih ke teknis sih. Cuma kalau ngikutin cara aku mungkin emang ribet. Itu aja ribet. Cuma kalau misalnya kita mau ngambil teorinya atau teknisnya, nilai average itu bisa dipakai. Atau kalau kita punya ND filter cuman ND64 atau ND1000, itu sebenarnya udah paling ngebantu. Dua filter itu udah paling ngebantu. Ya cukup lah sebenarnya sih dua itu. Karena kita pasti punya nilai kompensasi sendiri dari diri kita. Ya kayak misalnya tadi aku dari sekian, dari f6,7 dapat speed normalnya 125, aku pengen turun 10 detik mesti pakai ND1000. Ternyata pakai ND1000 pun cuma dapatnya 8 detik. Ya oke lah, nggak apa-apa.
2 detik nggak terlalu pengaruh kok kasarnya. Apalagi kondisi laut kayak tadi di Pasir Perawan kan, nggak terlalu aktif banget airnya. Nah sekarang kalau misalnya aku pengen main motion, speednya kan berarti mesti sekitar 0,6 detik, 0,4 detik, nggak perlu terlalu sampai 1 detik kan. Berarti turunnya berapa stop dari 125 tadi. Nah bisa pakai misalnya kayak tadi ND64, coba hitung berapa, cuma turun 6 stop ya. Nah jadi intinya di landscape itu untuk menciptakan foto yang kasarnya hasil fotonya untuk quality printnya pun bagus, ya kita harus hitung hyperfocal. Karena kalau kita bicara quality itu banyak, luas, bisa kualitas dari komposisi, kualitas dari warna, itu masalah selera. Tiap orang punya beda-beda. Tapi kalau ini teknis, ya, ini teknis dan ini emang dari dulu udah berlaku. Walaupun sekarang banyak landscaper yang nggak pernah pakai rumus ini, karena yang dia tahu F8, F16, F8, F16, gitu. Ini seperti itu. Padahal nggak harus F8 juga. Kayak tadi juga udah kasih ya. Kadang pakai F2,8 aja bisa. Kenapa bisa? Kita foto Milky Way semalam, pakai F28, kok bisa tajam? Kan logikanya harusnya ngeblur. Ya enggak, kenapa? Karena jauh poinnya. Infinity udah. Kalau Infinity kita pakai 0,8 pun F-nya tetap tajam. Karena udah nggak terhingga, udah nggak ada foreground. Ya. Sekarang kenapa Milky Way harus pakai F28? Bukan karena diharuskan, tapi karena kita mencegah menggunakan ISO besar. Tujuannya itu. Bukan berarti kita punya lensa F4 nggak bisa foto Milky Way. Ya bisa, katanya apa nggak bisa. Sedangkan nilai ibaratnya hotspot lensa itu semua di kelipatan 2 kok. Kenapa lensa itu ada 1,8? Kita hitung 1 minimal. Ada 2,8, kita hitung 2. Ada 4, kita hitung 4. Kenapa? Itu limit. Nah hotspot itu dikali 2 nya. Dan kenapa maksimalnya di F16? 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 tambah 4 8 tambah 8. Nah itu dia jawabannya. Itu hotspot. Kalau misalnya kita lensa bisa nyampe f32, aku foto makro pakai f32, tanya. Karena lensa aku sanggup sampai f64. Tapi kalau lensa biasa mentok di f22, makanya f22 nggak recommended, akan terjadi distract. Kecuali dia punya nilai lebihnya. Dia kelipatan ini di 32 kalau mau masuk. Tapi nggak ada yang di situ lensa-lensa untuk ultrawide. Limitnya di 22. Karena apa? Kenapa harus limit di 22? Karena kadar kita lensnya lebar. Lens lebar itu yang tadi aku bilang teorinya lens lebar f itu nggak perlu harus besar. F kecil pun itu udah bisa fokus semua. Nah sekarang kalau misalnya kita foto malam yang ada lampunya, opsi kita menggunakan f besar cuma karena apa? Ya, ngejar starlight lampu. Gitu. Ya, diusahain ya nggak perlu terlalu besar juga ya guys. Yang penting terjadinya starlight, terbentuk starlight, oke lah cukup. Jangan harus sampai tajam panjang-panjang gitu. Jadi senjata ninja. Gitu. Makanya yang di filter juga akhirnya diperluin berdasarkan dari nilai hyperfocal. Jadi kalau misalnya sekali-kali tanyalah ketemu landscaper siapa gitu ya. Coba tanya lu kenapa pakai F16 atau lu kenapa pakai F8. Emang dari sononya begitu kok. Kapalan ya. Enggak juga sih sebenarnya. Nah itu akhirnya terciptalah yang namanya natural density filter. Nah yang di filter yang tadi udah aku sebutin fungsinya untuk mengkompensasi exposure atau mencapai titik speed yang kita inginkan. Kita menggunakan ND filter. Ukurannya pun sama, ya relatif mau ND berapa aja dan kita maunya seperti apa itu yang menentukan. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya foto orang foto lensa
landscape angle-nya low angle, otomatis dengan foreground deket banget kan, benar-benar dekat gitu kan. Banyak kan sering lihat atau kayak tadi pagi kita foto begitu kan. Kayak gitu. Jarak sedekat-dekatnya kita dengan foreground berapa meter sih? Setengah meter pun nggak nyampe. Iya. Tadi kita pakai f berapa? 6,7 bisa 0,5 ya 0,5 meter kan. Berarti kalau kita pakai f8 berarti bisa 0,4. Kalau kita pakai f13 bisa 0,3. Berarti kan belum nyampe 16 Pak. Itu udah mengcover semua dari depan sampai belakang tuh udah pasti tadi semua. Jadi intinya saat kita ngitung hyperfocal itu yang paling dituju near limit. Nah, dengan angle kita kayak tadi ya downhill gitu, ketika foreground makin dekat, near limit makin dekat. Kalau angle kita uphill, berarti near limit makin jauh. Nilai f-nya pun beda. Berarti nggak perlu harus pakai f itu, bisa dikecilin aja f kita. Ya. Karena jauh. Tapi ngurangin ketajaman gambar nggak bang kalau kayak gitu? Justru kita ini membuat ketajaman gambar dengan hyperfocal. Itu yang dicari. Kata bang itu antara tajam dan fokus beda. Tidak. Itu bedanya dimensinya doang ya, dimensi Ya. permainan Salah dimensi landscape-nya itu ya. Jadinya seperti layer. Hmm. Seperti layer. Jadi kan kalau makanya kan landscape itu ada foreground, midground, background. Jadi harus ada layer. Dilihat itu tetap berlayer, nggak nempel semua gitu. Sama mengurangi kadar chromatic aberration. Tapi dengan catatan nih, kita ngitung begini, kita harus yakin dan usahain kamera lensa yang kita pakai itu satu brand dengan bodi yang kita pakai. Itu lebih berguna, walaupun itu lensa kit. Karena mau gimana juga, produsen kamera itu menciptakan lensa sendiri, itu udah berdasarkan nilai kalkulasi circle of confusion-nya dia. Dan kenapa lensa-lensa bawaan sesuai bodi selalu mahal? Karena emang teknologinya dibuat seperti itu. Karena profil lensanya mengikuti COC dari bodi kameranya. Kalau misalnya lensa kita jelek atau lensa kita anggaplah third party, kita pakai f kecil seperti itu, bukannya nggak tajam gambar, cuma resikonya apa? Terjadi dark corner di pinggirannya, jadi kayak pixel hilang. Contoh kayak misalnya lensa Voigtlander, tau nggak? Bisa manual buat landscape ada kan yang 15 mili, yang seri 2 nya pun sama. Aku pernah pakai di bodi A7R, A7R Mark, A7 Mark II sama A7R Mark II. Ini bodi teknologi baru, ini lensa baru juga, cuma bedanya manual, dipasang tanpa filter dark corner. Itu dengan f8. F8 itu masih dark corner. Kalau misalnya kita pakai f di bawah 8, dark cornernya makin gelap. Dia benar-benar titik di tengah doang yang terang, sisanya gelap. Karena apa? Karena sensornya besar. Kamera itu sensornya besar. Kayak A7R aja kan udah 36 megapiksel. A7R Mark II 42 megapiksel. Ibaratnya mata kita besar, kacamata kita kecil. Jadinya kayak gitu. Ada yang tanya dulu kan? Belum lanjut. Apa masih pada bingung? Bang, boleh bang? Bingung Ya, nggak? boleh. Ah, Lu boleh nanya. COC itu singkatnya kayak gimana sih bang? Hah? COC itu COC itu Apa enggak sih Apa sih itu? mempengaruhi gimana gitu di kamera, di hasil gambar kita gitu. Sebenarnya bukan masalah mempengaruhi gimana, tapi mempengaruhi dia menghitung hyperfocal. Oh gitu, jadi berhubungannya sama ketajaman. Iya. Sampai sharpening. Bukan masalah hasil akan jadi seperti apa, tapi dia yang membantu si kamera ini untuk hasil lensa ini untuk menghitung nilai hyperfokalnya. Makanya kalau kamera-kamera atau lensa zaman dulu kan dia hyperfokalnya ada di lensa. Iya. Pernah lihat nggak? Kan ada kayak gambar tali-tali kayak benang-benang merah gitu. Iya, itu hyperfokal. Karena zaman dulu kan kadang mereka ngejar atau memotret landscape agak susah kan untuk memastikan
digital tinggal di zoom aja fokusin udah cuma foto. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, patokannya di situ di lensa kamera fokal. Masa gini, itu cewek-cewek buat semua style foto bisa ya? Mau model lah, mau Bisa, semuanya bisa. Ya itu kan itu sebenarnya basic kamera itu COC. Basic kamera dan lensa itu dari COC itu. Oke, gue bilang kalau misalnya kita punya lensa manual yang jadul di kamera A, bokehnya bisa melintir, terus lensa itu kita pakai di kamera yang B, bokehnya beda. Jadi ngaco gitu ya. Misalnya Bang Marsif nih, gue beli lensa ini karena temen gue beli bokeh melintir. Oh di kamera gue enggak ya? Nah, karena bodinya beda. Itu bukan tergantung blade-nya ya? Kalau lensa jadul. Ya blade juga pengaruh, jelas pengaruh. Ya sepengaruh-pengaruhnya blade, kalau nilai COC-nya beda juga sama kamera yang asli tetap beda. Kalau disambung-sambungin sih banyak faktor sebenarnya. Nah lalu pertanyaan umum, ini selalu banyak pertanyaan yang tidak dibahas ya. Pertanyaan yang sering saya terima, Bang, bisa nggak motor landscape slow speed nggak pakai filter apa-apa? Aku tahu tuh yang nanya siapa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Yang dari tadi sering nanya ya. Siapa sih? Nggak tahu. Jawabannya bisa. Kayaknya cuma yang TV. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, bisa, cuman berarti penuh pengorbanan. Karena untuk foto slow speed kita pakai filter cukup sekali foto jadi. Tapi kalau kita nggak pakai filter, kita sekali foto minimal 30 foto digabungin jadi satu. Bracketing, cara pertama kita harus gunakan mode bracketing. Gunakan mode bracketing ini maksudnya apa? Kita untuk membalance antara langit dan bawah dan foreground. Biasanya kalau kita pakai filter cukup pakai filternya GND, ya kan? Karena ini kita nggak pakai filter, kita harus pakai bracketing 3 frame. Lalu kita gunakan continuous shot, wajib tripod sama shutter release. Lalu fotonya jangan sekali, ya kita anggap gini, satu foto bracketing itu berarti kan total 3 ya, minimal kita foto 10 kali, total 30 foto itu total minimal ya. Selalu minimal. Itu minimal. Ini aku kasih lihat prosesnya. Sebenarnya pertanyaan yang paling setiap kali aku ada workshop pasti ada pertanyaan ini, makanya sebelum ditanya aku Antisipasi. namanya tadi image average, atau kalau misalnya cari di YouTube juga sebenarnya udah banyak cara. Paham kan? Teriak nih. Gede videonya. Ini
3 GP lagi. Dari saya. Searching Oh, kok tadinya dia searching. itu open this PC. This PC Mana tes bisa? kiri dari flash to Samsung aja. Ada video. Sorry. Video. Average. Open. Full ya. Ya, full boleh. Kita nonton film Avenger nih. Popor. Nah, oke. Ini kalau kita lihat foto total ada 30 foto. Under, over, middle. Under, over, middle. Semuanya nge-freeze. Bukan slow speed ya. Semuanya nge-freeze. Speed cepat semua. Dan ini ada prosesnya di Photoshop. Bukan manipulasi, tapi kita menggabungkan semua foto itu jadi satu. Dan itu ada scriptnya. Caranya itu. Totalnya 30 foto. Cara masukinnya kita stack image. Load file into stack. Jadi semua foto itu digabung, dimasukin dalam satu layer. Bukan satu layer, maksudnya dalam satu frame. Dalam satu frame dan totalnya ada 30 layer. Ya, tergantung komputernya masing-masing. Lalu masuknya ke script. Nah ini scriptnya kebetulan lu bikin sendiri. Nanti bisa aku share ya, pakai Dropbox nih. Tinggal open scriptnya, refresh on layer. Nanti dia proses sendiri udah tinggal tungguin aja. Mas Adi, itu 30 foto dengan exposure berbeda. Bracketing, 123, 123, 123. maka totalnya ada 30 foto. Nah jadinya kayak gitu. Mas itu filenya JPEG atau RAW? RAW bisa, JPEG bisa. Kalau komputernya sanggup, RAW silakan. Meledak. Buat Mukidi nggak masalah. RAM-nya 32 GB. Ya jadi nggak ada yang nggak mungkin lah. Apa aja bisa aja. Lagi orang Indonesia itu pinter-pinter bener. Akalnya banyak. Itu kemana deh? Wah. Gimana cara bikin gorden itu? Tapi dari yang nggak punya filter landscape nggak Bisa. apa-apa, oke lah ya. Makanya kan tadi aku dari hypervokal pertama, kenapa contohnya aku pakai lensa sakit. Lensa sakit itu bukannya berarti jelek. Wah. The power of lensa. Ya, itu. Dulu juga aku belajar landscape pakai lensa. Sama. Cuman dulu emang karena keterbatasan alat jadinya mau nggak mau ya ngulik abis alat yang aku punya gitu. Maksimalkannya gimana sih caranya? Ya makanya sampai nemu rumus hypervokal itu dulu. Gitu Rick. Asal jangan nama hunting yang ultrawide ya bang. Nggak masalah sih benernya. Harus menang lah. Biarpun dia lensanya lebih lebar dari kita ya banyak lagi kan ada teknik kan namanya stitching. Stitching itu kan kita bisa ngambil 5 frame portrait dari kiri ke kanan di jadi satu jadinya lebih lebar dari lensa mereka malah. Iya. Tapi kalau tripod yang nggak di depan kita bang. Hah? Kalau tripod yang nggak di depan kita yang Mas sambit aja. Sambit ya bang ya. Sambit. Yang nggak dikasih itu bagus itu kayaknya. Jadi intinya kalau buat belajar landscape, karena
Karena landscape itu jujur aja itu jenis atau kategori foto mahal, ya, investasinya mahal, nggak hanya di alat tapi travelingnya juga mahal. Itu dia. Amin. Pasti. Amin. Nah sekarang kita bisa punya uang buat traveling tapi nggak bisa buat beli gearnya misalnya kan, tapi kita cuma punya lensa kit, ya silakan coba rumus-rumus yang tadi, cara-cara yang tadi. Kita nggak punya filter ya kita bisa main image average, kita nggak punya lensa yang watt kita bisa teknik stitching, ya. Lensa kita ngitung hyperfokalnya bener, ya kualitas gambar kita bisa lebih bagus daripada lensa-lensa yang lebih. Teknis stitchingnya di tutorial juga nggak? Ada di YouTube. Dari itu Disaksikan. Oke. Kalau stitching sebenarnya gini. Kita shootnya vertikal kan ya. Vertikal 5 frame. Biasanya 5 frame. Kenapa 5 frame? Karena begitu dijadiin satu dia jadinya rasionya ini 4:3 atau 16:9 lah paling lebar. Jadi nggak ngubah dimensi foto kita, nggak jadi tipis lebar gitu. Kan kalau kita pakai iPhone misalkan panorama Tipis lebar kan. Iya. Nah, kenapa hitungin 5 itu karena supaya menjaga kadar ininya tetap segitu ukurannya begitu jadinya. Syaratnya itu kita saat foto pertama dari kiri ya portrait, udah foto kita geser ke kanan dikit, cuman ornamen yang di kiri itu tetap ada bocor di frame berikutnya sebanyak minimal 20%. Gitu ya. Nah, nanti frame berikutnya sama ada bocor lagi sekitar minimal 20%. Nah tujuan bocor itu ya itu untuk menjahitnya nanti, untuk menyambunginnya gitu. Walaupun hasilnya emang agak beda dengan kita pure pakai ultrawide, emang pasti akan beda karena mau gimana juga ultrawide itu distorsinya kan pin cushion. Jadi tau nggak pin cushion sih? Gue bingung ngejelasin ini, malah bingung lagi cushion apaan. Bisa berikutnya. Berikutnya mas, ini masih khusus. Nggak gini. Kamu tahu. Kalau lensa ultrawide biasa kan dia distorsinya ibaratnya ketarik keluar gitu. Iya. Kayak dari ke belakang, dari ke atas, ke bawah, ke kiri sana gitu lah. Nah kalau misalnya kita stitching dia distorsinya lebih kayak barrel, tapi melengkung kayak fish eye. Cuma bedanya horizonnya tetap lurus gitu. Pas digeser gitu nggak merubah horizontalnya. Ya, patokan kita justru horizonnya tetap lurus. Ya, jadi dari frame 1 horizon harus terus sejajar sampai ke kanan. Walaupun awal kita udah agak miring horizon, ya udah miringin terus aja. Nanti tinggal betulin lagi. Gitu. Masa ada editingnya pas udah jatuh. Jangan yang udah miring, frame berikutnya kita malah lurusin. Tadi ini malah miringin lagi. Jadinya malah nggak nyambung, berantakan. Nah, Adit, kalau lensanya kita 10 mili dibikin stitching juga nggak apa-apa kan? Tapi di 10 mili bagus nggak kira-kira? Aku selalu di bagian paling lebar. Aku kan pakai 16 mili full frame. Pas saat stitching juga sama di 16 mili. Kenapa di 16 mili? Nah, karena nanti begitu digabunginnya kita mengkomposisi ulangnya lebih puas. Ya, karena begitu kita jadi stitching itu kamera kita misalnya sensor ukuran anggaplah 16 megapiksel kamera. Ya. Begitu kita stitching 5 foto berarti itu total frame kita size-nya jadi 16 kali 5. Dan pikselnya itu bisa di atas 10.000 piksel kali sekian. Komputer kuat aja makanya. Prosesnya. Berarti asal komputernya kuat bang ya, itu bisa ya. Gitu bang Ben. Komputer ujian. Ada yang mau tanya lagi? Jadi aplikasinya yang untuk hitung hipervokal itu apa itu? Kalau di Android namanya Photo Tools. Foto tulis. Foto Tools di ikonnya gambar aperture warna hitam gitu. Nah kalau di iPhone ada namanya Deep Coupler. Masih nonton. Udah lupa. Ya. Itu nanti ada bukunya nggak? Nanti dibuat ini aja apa? E-book yang buat di BKG. Video aja. Oh, video ya. Lagi? Karena kalau kita ngebahas landscape itu kan luas dan ke masalah selera.
Makanya yang sekarang aku bahas itu masalah teknisnya aja, tekniknya aja. Karena sisanya itu post prosesnya apa itu selera kalian masing-masing. Seni itu kan nggak ada batasannya. Nggak harus, lu harusnya editnya begini, harus ini, nggak ada. Selera itu mah. Kita nyoba punya rasa sendiri, kita edit sendiri, orang bisa menikmati, orang suka, ya alhamdulillah. Gitu aja. Satu lagi mas, ini kalau untuk landscape itu ada, kalau di Nikon itu kan ada kayak spot, center, webcam, satu lagi itu itu biasanya titik. itu pengaruhnya di mana? Kalau itu sebenarnya jujur aja, buat aku itu nggak berlaku. Nggak. Jadi Kenapa kalau nggak pilih berlaku? mau yang spot atau center web atau itu nggak pengaruh. Kalau aku hitung itu nggak dari situ. Tapi lihat realnya aja, lihat realnya, exposure-nya beda langit sama bawah berapa stop, ya kan? Kita meterin ke langit, biarpun kita pakai center weight, kita pakai spot, ya kan? Nggak terlalu signifikan banget kok. Apalagi kalau kita udah main manual. Nah, jadi yang paling benar itu ya kita usahain ya belajarnya dari manual. Untuk masalah metering nih, belajar dari manual. Nah beda langit atas sama bawah berapa stop, berarti kan kita harus menentukan itu kita pakai GNDM berapa, ya kan? Misalnya ya seterang-terangnya selama aku pengalaman moto di atas gunung itu beda langit sama bawah bisa sampai 6 stop. Karena apa, kalau kita di atas gunung itu kita sejajar dengan matahari, ya kan? Itu terang banget. Bawah itu pasti gelap, kalau kita pasti gelap. Nah, makanya kita butuh filter yang minimal GND 1.5, itu kan 5 stop minimal itu buat mengcover. Sebenarnya itu. Nah itu pun udah nggak ngitung masalah kita pakai spot meter yang kita pakai center weight. Kamera-kamera yang dulu juga kan nggak ada begitu kan. Ya. Itu sebenarnya buat mempermudah kalau kita pakai mode AV atau A atau kita pakai mode TV atau mode S ya. Nah itu baru berperan banget nilai itu. Tapi kalau kita selama manual ya kayak exposure compensation yang tadi bilang itu semuanya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ya, kita main di landscape juga udah pasti manual. Manual. Ada lagi ya? Mas, Ini jadi kalau misalkan untuk foto yang fokus itu berarti nggak harus pakai infinity itu, misalkan harus ada BO-nya depan, jadi belakangnya kalau pengen fokus juga gimana? Ya itu jadi ya, kali gini pertanyaannya sama. Ada beberapa juga kawan-kawan landscaper yang saat moto mereka langsung taruh titik fokus ke infinity, ya kan? Karena prinsipnya mereka infinity udah pasti tajam. Tapi mereka nggak ngitung dengan jarak hyperfokalnya. Kalau kita taruh titik fokus di satu titik, biarpun jaraknya jauh, pasti ada perubahan 0, sekian mili dari fokus itu. Nggak mungkin pure langsung pas di tengah infinity, nggak mungkin. Coba perhatiin, ya kan? Pasti agak geser dikit, gitu kan? Nah itu sebenarnya itu sangat berperan, berlaku banget. Nah jadi teori yang dia bilang kita pakai aja fokusnya manual langsung ke infinity terus F-nya langsung aja F16. Nah, itu sebenarnya secara logika itu benar. Cuma secara teknis itu nggak bisa apa ya, ibaratnya nggak bisa dijabarin. Gitu. Siklus sedikit. Iya. Kasarnya gitu. Yang lo cari itu apa? Focal pointnya kemana? Ini kalau secara teoritis ya. Kalau aku kan orangnya emang teoritis banget. Kayak tadi aku bilang, aku punya poin di sana, di sini ada foreground. Gue nggak mau fokus ke sana. Fokusnya ya ini. Poin itu hanya ya point of interest aja, bukan berarti itu fokus poin. Jadi fokus ke yang di doang. Ya. Usahain jadi fokus yang paling dekat dengan kamera. Usahain itu. Kalau fokus poinnya jauh, jangan. Yang ada depan kita malah mundur. Iya.
Kadang kita malah bingung nyari near limitnya. Near limitnya udah pakai f22 juga tetap aja masih nggak nyampe 0,5 meter. Kalau naruh itu fokusnya jauh. Atau kalau misalnya kayak kita foto kembang api atau contoh misalnya kayak kita foto kayak acara laser show, kayak misalnya kayak di Marina Bay kan ada acara laser show gitu kan. Nah kalau itu kita pakai speed kelambatan pun kan lampunya hilang. Ya karena dia aktif gerak terus, kelambatan hilang, nggak jadi malah. Jadi cuma bayang-bayang gitu doang. Nah sekarang dari posisi kita moto ke sana itu jaraknya udah 20 meter lebih jaraknya, sudah bisa 100 meteran kali. Nah itu udah kita ngitungnya masalah speed aja, paling lambat 2 detik. Kalau speed udah dapat 2 detik, F kita pakai F5,6, kita pakai F4, dijamin pasti tajam. Karena kita udah nggak ada near limit, karena near limitnya udah air semua. Ya, jaraknya udah jauh. Sisa itu tinggal ngikutin ISO-nya aja kita mau pakai berapa. Poinnya di situ. Jadi apapun yang jauh, sesuatu jarak yang jauh, yang distance jauh, ya kita jangan berpikir harus pakai F-nya besar. Tapi usahain apa yang dekat itulah baru F yang besar. Terus mindset dia bikin kayak gitu aja. Dan F yang besar juga dengan jarak 0,5 meter pun, setengah meter pun belum tentu harus menggunakan F16. Nah, tapi balik lagi seberapa lebar lensa kita. Kalau tadi kan kita ngitung pakai data 10 mili, kalau kita pakai 18 mili nggak mungkin dapat 0,5, nggak bisa. Ya kalau misalnya kita pakai 18 mili, kayak tadi ya, fokus poinnya di 2 meter, near limitnya pakai f6,7 minimal 1,5 meter, nggak bisa. Mesti jarak lagi, mau lebih dekat lagi berarti kan mesti digedein lagi kan, mungkin di f16 baru bisa masuk. Sedangkan di 10 mili di 6,7 udah masuk, 18 mili harus di F16 man. Nah itu kan udah gitu. Bingung ya? Mukanya muka bingung. Balik lagi ke tadi yang vokal distance. Itu kan tadi ukurannya vokal distance-nya tetap acuannya kepada ekivalen ini kan, ekivalen dari full frame kan. Nah mungkin juga sekarang banyak juga yang nggak tahu gimana dengan crop factor sensor. Nah itu Coba Bang bantu jelasin. Gini, itu kan ekivalen masalah full frame. Ya. COC. Tadi aku bilang COC. Setiap kamera itu beda-beda. Full frame, crop factor, COC-nya beda-beda juga. Nah di aplikasi yang tadi itu yang aku kasih lihat, itu kan kita tinggal pilih kamera yang kita pakai apa. Langsung Jadi, ya? hah? Langsung ya? Langsung. Jadi kita nggak usah nyari lagi nilai kamera kita berapa sih. Makanya dia udah buat tabel itu. Nah tabel yang dia buat itu otomatis ngambil dari list-list yang ada di Adobe Master itu di direct semua ke sana. Nah itu tujuannya buat mempermudah user gitu. Kalau ditanya COC kamera ini berapa, aku juga nggak tahu berapa. COC kamera ini berapa, nggak tahu ya kan? Minimal kita punya manual booknya, bisa kita baca, bisa kita cari tahu di situ. Nah cuma makanya diciptakan yang namanya aplikasi Dove Calculator. Nah itu buat membantu kita ngitung nilai hyperfocal itu sendiri. Mau itu pakai full frame, mau itu pakai crop factor, atau mau pakai micro four, ya, semuanya di situ ada. Tanpa kita harus susah-susah ngitung manual lagi, kita tinggal masukin angka-angka, udah ketemu. Nah cuman yang paling penting untuk di landscape yang dicari itu near limitnya, nilai near limit. Ya kadang kan orang-orang landscape itu angle-nya suka aneh-aneh, suka yang sampai jongkok ke bawah, low angle segala macam, sampai yang benar-benar mepet sama objek apa segala macam gitu kan. Nah, itulah yang dicari. Nah, lagi ya. Tadi mau nanya apa, Bet? Hah? Tadi mau nanya apa? Udah ditembak belum tadi? Oh gitu, Bet. Bang, selain hyperfocal distance itu yang kita bikin buat dimensi antara foreground, middle dan foreground itu ada lagi nggak Bang selain hyperfocal distance itu secara teknis? Kalau Atau secara
fotografi secara landscape-nya teknis, gitu. ya itu kuncinya itu. Ah. Dimensi itu terjadi karena adanya nilai hypervokal. Selain Untuk mempertegas itu biasanya dari post proses. prosesnya ya. Intinya. Cuma tetap kita harus jamin ya foto itu emang sharp. Dari awalnya itu kita udah harus tahu ya vokal desain itu kita berapa gitu. Gitu. Dan mungkin nanti sore bisa kita foto landscape dan kemudian kita coba praktekin teori tadi. Boleh. Jadi bisa kebayang gitu. Oh ternyata seperti ini. Apa yang harus seperti itu. Ya. Soalnya kan yang namanya praktek sama teori pasti lebih gampang praktek gitu. Nah, Betul. kalau teori begini kan emang pasti bingung. Kita cuma mikir doang. Oh gini. Ada begitu pas saat praktek lupa. Tadi kan di software itu kan 6 dapat kita 6,7. 6,7. Kalau misalkan kita turunin otomatis net limit itu kan bakalan semakin jauh. Jauh. Iya bener kan? Kalau misalkan kita turunin ya tadi dapat 6,7 misalkan kita turunin ke 9 Itu naik. itu makin turun. Itu makin dekat. Oh makin dekat. Jadi jarak kita ke portal itu malah makin dekat. Makin dekat ke apa ini bang mendekati kamera kita. Makin dekat ya. Oke, Bang. Soalnya kan kalau di landscape itu banyak unsur lensa kita lebar. Kalau kita nggak punya gelas yang bagus, makanya di sini kita nantinya bakal tahu itu. Oh kenapa gue butuh lensa ini? Oh kenapa gue butuh kamera ini? Ya. Oh kenapa harus pakai ini? Oh kenapa harus ada ini? Ya. Aku juga dulu berdasarkan pengalaman gitu. Dulu kamera pertama Nikon yang benar-benar entry level, dia 3100 dengan lensa kit 1855 badannya gitu. Udah itu memaksimalkan yang aku punya ibaratnya, Perkembangan alat ya. malah alat yang ada gitu. Walaupun filter juga dulu nggak punya juga gitu kan. Karena kan yang namanya kita baru moto juga kan buat invest yang lain-lain masih mikir kan, mobil lensa aja mikir. Benar. Kemudian yang ada dulu maksimal ya udah. Kemudian dari situ, nah sampai satu titik ya udah mentok gitu loh. Contoh mentoknya apa? Lensa gue emang kurang lebar. Mau gimana juga gue butuh lensa itu. Ya kan? Barulah kita beli. Selama kita belum ngerasa mentok, belum ngerasa butuh ya terus aja hajar. Selama kita masih bisa ngapalin terus aja hajar. Tanya pertanyaan lagi kan tadi gue bilang bisa di stitch, emang bisa, cuma komputer gue juga ngap-ngapan kali setiap nggak di stitch. Berarti tetap ya Bang ya kita kalau misalkan ini border nih kita memoto itu tetap kata Om kan tadi pakai spot metering atau close metering itu kata Bang Ed nggak masalah. Tetap kita fokusin ke situ dengan autofocus atau manual Bang. Ya kalau aku biasanya auto dulu. Auto dulu ya. Auto dulu. Udah ngunci. Matiin. Kenapa auto? Ah. Ya selama kita pakai teknologi auto kan akurasi mereka harusnya lebih benar kecuali lensanya ngaco. Udah back fokus atau apa gitu. Nah, iya gitu. Itu yang paling benar. Karena nilai jarak distance nanti akan kebaca dari lensa itu sendiri. Gitu. Jadi lebih tepat lah kasarnya dibanding kita feeling walaupun kadang tepat gitu kan. Sekarang kan kayak kita main manual pun kan kayak misalnya kayak di Nikon atau apa udah kelihatan kan. Kalau di Canon anggaplah kode fokus dia akan bunyi kan biarpun manual. Ya. Iya. Nah, kalau di Nikon ada titiknya lah. Bulat. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau enak nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah pakai kalkulator buat nyari hypervokal, pakai kameranya Fuji. Kenapa Bang? Udah ada hypervokal di situ. Di displaynya dia di bawah ada warna hijau itu hypervokal. Fuji. Jadi ketahuan. Beli. Iya Mas Bagus. Mana ini Jadi dari situ udah ketahuan kita nggak usah ngitung, kita tinggal ngatur F-nya aja. F-nya diputer lama-lama range dia nyampe ke belakang. Sponsor. Maaf ya Mas, saya banyak tanya dicolek terus mau. Setahu aku sih baru Fuji yang ada hypervokal di body itu di kameranya.
Beli Fuji di mana? Fuji film. Harusnya kita di endorse Fuji ya. Ada lagi nggak? Ada yang mau nanya filter isi nggak? Diskon berapa? Maksudnya yang ikut ini beli filter isi diskon berapa kan? Ngomong-ngomong jangan malu-malu lah. Sampai aja terus lah. Sudah besok. Iya, enggak bisa. Dari diskon tapi gratis. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lebih masalah ya ngobrol sharing santai. Jadi ini aku anggap selesai. Kalau misalnya masih bingung nanti sore kita praktekin. Biar harus Praktek. Sudah Mas Adi? Belum. Oh, udah. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih Mas Adin atas tutornya, ya sharing-sharing kecil lah, tapi itu berguna banget bagi kita. Gimana kalau tutornya dilanjut? Tutornya dilanjut di Jakarta setiap berapa minggu? Pokoknya sih, Sepertinya lebih. oh jangan lupa nanti follow Instagramnya Adit Yaki ya. Jangan lupa. Oke, acara ini juga di Nusantara kita ulang waktu untuk gathering ini tidak lupa terima kasih untuk sponsor ialah Smart Friend. Tangan dulu. Lalu sponsor kedua dari Nisi, luar biasa. Yang ketiga dari Perma Letter, luar biasa, dan juga Tes Amor. Oke, thank you. Satu lagi. Oh ya, media partnernya adalah Digital Kamera Indonesia. Luar biasa. Oke, acara ini sudah selesai untuk sharing-sharingnya. Silakan kita melanjutkan acara berikutnya. makan bersama. Soma, sharing-sharing bersama teman-teman di sini. Oke, terima kasih. Salam.